Sebelumnya aku mau ngucapin selamat nih buat Kak Gigi dan juga Kak Raffi atas kelahiran putra keduanya, yaitu Baby R ya, Baby Ryan Zayed. Congratulations. Tapi dengar-dengar ada yang cemburu loh Mams. Ya, siapa lagi kalau bukan si Arafathar. Sebenarnya ini wajar nggak sih Mams? Terus gimana sih cara menghadapinya? Simak terus sampai habis ya. Eits, tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya Mams. Hai Mams, welcome to Alvirus Channel. Terima kasih ya sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Big Sibling Blues gitu. Apa sih itu gitu? Jadi mami semua yang pernah mengalami nih ketika anak pertama itu jadi lebih manja, jadi lebih mudah ngambek dan lebih cengeng setelah kelahiran anak kedua. Nah, anak pertama itu sangat cemburu, tertekan dan juga sedih nih karena menganggap orang tua, khususnya sang ibu itu lebih mencintai dan menyayangi adiknya dibandingkan dengan dirinya. Nah, momen seperti inilah yang dinamakan dengan kondisi Big Sibling Blues. Linda Dunlap, PhD, seorang psikolog dari University of Marist, New York, itu mengungkapkan jika Big Sibling Blues itu adalah sebutan untuk kondisi di mana anak merasa sangat tertekan dan tidak terima nih dengan kehadiran saudara baru di keluarganya. Menurut Linda, anak berpikir jika kehadiran keluarga baru atau adiknya ini akan mengambil semua perhatian dari orang tuanya. Jadi orang tuanya udah akan memperhatikan dirinya lagi gitu. Anak akan berpikir orang tua itu udah nggak sayang dan udah nggak cinta lagi sama dia. Agak drama memang ya. Kenapa sih sebenarnya kakak itu bisa cemburu pada adiknya? Jadi memang akan terasa sulit sih bagi seorang balita untuk menerima kehadiran adik kecil. Si kakak mungkin akan mulai menunjukkan kecemburuannya nih Mam, dengan berdebat, mengganggu, mendorong, berkelahi. Itu sangat normal kok Mams. Karena lagi pula nih misal saudara kandung itu ketika misal kecilnya itu sering berkelahi, biasanya lebih besar itu akan lebih deket, katanya gitu ya. Nah sebenarnya nih Mams, anak balita itu tidak memahami perasaan cemburunya. Ia hanya menginginkan perhatian dan bereaksi dengan perilaku-perilaku yang sebenarnya nggak tepat atau disebut dengan regresi, seperti misalnya minta minum didot lagi, minta digendong lagi, terus juga dia mau tidur di tempat tidur adik bayinya gitu, atau dia juga ibunya misalnya lagi menyusui adik bayinya di sofa terus dia meloncat ke sofa kayak gitu ya. Bahkan si kakak itu bisa mencubit dan mendorong adik barunya gitu, atau memang ya kayak karena dia belum tahu nih kalau mencubit adik bayinya ini bisa sangat berbahaya untuk dan menimbulkan rasa sakit pada adiknya. Jadi dia nggak bisa menempatkan dirinya sebagai orang lain. Yang ia tahu adalah apa yang ia lakukan akan membuat bayi menangis dan mendapatkan perhatian ibunya. Jadi ada beberapa hal untuk mengantisipasi nih terjadinya Big Sibling Blues ini, terutama sih mulai dari masa kehamilan. Yang pertama adalah dengan memberitahu calon kakak ini tentang kehamilan gitu ya. Terserah sih kapan mau memberitahu si kakak tentang kehamilan ini, tapi kakak atau si anak pertama ini adalah jadi salah satu orang pertama yang akan mendengar kehamilan dari Mams gitu. Ini bisa membuat semua itu lebih mudah. Calon kakak tuh nggak hanya akan merasa spesial karena dia salah satu orang yang pertama diberitahukan ini, tapi kita sebagai orang tua juga akan terhindar dari situasi buruk dan mencekam ketika anak itu, si kakak, tahu tentang kehamilan atau dia mempunyai adik itu dari orang lain, misalnya neneknya, udah mau jadi kakak ya gitu, atau dari tantenya, bentar lagi udah mempunyai adik loh gitu, padahal kita sendiri belum ngasih tahu gitu kan ya. Nah, anak itu akan menjadi orang yang paling terpengaruh oleh kehadiran si bayi ini. Jadi, ia layak menjadi yang pertama tahu tentang hal ini. Yang kedua adalah dengan libatkan anak dalam momen kehamilan. Nah, dengan melibatkan anak ini bisa membuat kakak menjalin kedekatan dengan si calon adik. Caranya bisa bermacam-macam nih Mams. Yang pertama misalnya dengan berikan kesempatan si kakak untuk merasakan bayi bergerak di dalam perut mami gitu ya. Jadi kayak sini deh, sini kak pegang perut
ibu gitu ya, pegang perut mama, ini adiknya lagi gerak-gerak loh gitu. Terus juga bisa dengan ngajak anak itu bicara dan merespon gerakan janin di dalam perut gitu ya, dan bernyanyi bersama dengan bayi di dalam perut. Kemudian juga sediakan buku yang menunjukkan gerakan-gerakan bayi mungkin selama kehamilan. Jadikan momen membaca buku kehamilan itu bersama anak sebagai rutinitas mingguan. Bisa jadi pilih nih buku menarik sesuai dengan umur anak. Aku udah pernah nih buat video sebelumnya tentang cara membangun habit membaca pada anak. Bisa dicek videonya ya di pojok sini. Kemudian bisa juga dengan mengajak anak untuk ikut serta saat memeriksa kehamilan. Terus juga saat misalnya saat berbelanja keperluan bayi, biarkan kakak untuk memilih baju buat adiknya. Mana nih kak baju buat adik gitu ya. Kakak suka yang mana buat adiknya nanti gitu. Nah yang selanjutnya adalah informasikan seputar kehamilan ini dan hitung mundur waktunya. Bisa jadi nih kita tak ada sebenarnya kata terlalu dini untuk belajar tentang kelahiran. Jadi informasikan kepada si kakak nanti kelahiran pas melahirkannya seperti apa. Ya komunikasikanlah secara sederhana aja, tapi tetap berikan informasi yang benar dan juga apa adanya ya kepada anak. Kemudian mulai menghitung mundur waktu kelahiran itu bisa dengan cara menunjukkan di kalender gitu ya. Nah ini nih estimasi adiknya nanti lahir berapa bulan lagi ya kita bisa ketemu sama adik gitu. Intinya adalah sounding dan komunikasi terus menerus mam, dimulai sejak sebelum kehamilan. Nanti kamu misalnya kayak ini, nanti kakak punya teman main loh gitu ya. Disounding terus sampai dengan adiknya lahir. Kemudian komunikasi informasi yang benar. Misalnya kalau mami mengalami mual-mual atau lagi gak enak badan, itu bukan karena jangan bilang ini karena ada adik gitu. Jadi dia akan menganggap nanti adiknya ini berbahaya untuk mamanya gitu. Tapi diinformasikanlah yang benar bahwa memang hal ini karena keberadaan adik, tapi nggak apa-apa gitu karena ini adalah hal yang normal atau wajar. Dulu pas kakak dalam perut mama juga kayak gitu loh gitu. Selain itu, setelah si adik lahir, perasaan iri dan cemburu juga mungkin timbul saat orang-orang menjenguk nih mam ya. Adiknya yang dibawain hadiah, si kakak nggak dibawain hadiah gitu. Terus juga adiknya yang diajak main, adiknya yang dijadikan pusat perhatian sementara si kakak enggak. Itu akan iri banget tuh, cemburu banget tuh gitu ya. Nah mungkin tante dan om yang mungkin biasa datang nih untuk ngelihat adik bayi, si kakaknya juga diajak main. Kalau perlu kakaknya juga dibeliin kado hadiah gitu ya, biar si kakaknya juga ngerasa senang karena dia nggak akan ngerasa kenapa sih adik terus yang dikasih aku enggak gitu. Terus sebisa mungkin lah kalau kita ngejenguk bayi. Nanti ya mungkin ketika COVID sudah selesai gitu ya, kita mulai lagi untuk nengokin bayi-bayi teman kita juga mulai memperhatikan si kakaknya. Nah mungkin hal inilah juga yang diterapkan oleh Raffi Ahmad ke Rafathar ya. Raffi membelikan Rafathar iPhone 13 dan bilang kalau ini si adek loh yang beliin iPhone-nya ini gitu. Ada-ada aja ya bun, memang sultan antara kelasnya itu memang udah beda. iPhone 13 gitu, kita aja gak mampu belinya tuh gitu. Oke mams, segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau mams punya ide untuk video selanjutnya boleh banget di share di kolom komentar ya mams. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya. Bye, sampai jumpa di video lainnya.